Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sahabat soleh dan soleha, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kali ini adalah satuan berat. Tangga satuan berat terdiri dari kilogram, hektogram atau setara dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan terakhir adalah miligram. Ingat ya, setiap turun satu tangga ditambah 0 sebanyak 1, atau kalian bisa mengkalikan dengan angka 10. Dan setiap naik tangga 1 dikurangi atau dihilangkan angka 0-nya sebanyak 1, atau juga bisa dibagi dengan angka 10. Lalu bagaimana cara merubah satuan berat? Perhatikan contoh berikut ini. Ada soal 3 kg sama dengan titik-titik gram. Caranya adalah kita lihat dari tangganya. Dari kilogram menuju gram itu turun tangga ya. Turun berapa anak-anak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Ya benar. Dari kilogram menuju gram turun 3 tangga. Kalau turun 1 tangga ditambah 01, maka turun 3 tangga adalah ditambah 0-nya sebanyak 3. Jadi 3 kilogram sama dengan 3000 gram. Perhatikan contoh soal yang lainnya. Di sini ada tipe soal 4000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Sekarang kita perhatikan lagi tangga satuan beratnya. Dari gram menuju kilogram itu naik tangga. Ayo anak-anak kita hitung naik berapa tangga? 1, 2, 3. Ya benar. Dari gram menuju kilogram itu naik 3 tangga. Jika naik 3 tangga, maka 0 pada angkanya itu dihilangkan 3. Nah, dihilangkan 3 ya, berarti dari 4000 gram dia akan menjadi 4 kilogram. Karena 0-nya tadi dihilangkan 3 ya anak-anak. Soal cerita satuan berat. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram kerupuk tersebut? Nah, kita temukan soalnya yaitu 1300 gram sama dengan titik-titik kilogram. Ingat ya, kalau gram menuju kilogram itu biasanya berupa ribuan. Jadi kita pisahkan ribuannya dengan ratusannya ya. 1300 sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Maka 1000 gram dapat dirubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 1 kilo dan lebihnya adalah 300 gram. Terus soal cerita satuan berat yang lain. Ayah membeli buah alpukat sebanyak 4 kilo 200 gram. Maka berat buah alpukat yang dibeli ayah dalam gram adalah, nah di sini dapat kita ketahui soalnya berupa 4 kilo ditambah 200 gram sama dengan titik-titik gram. Nah 4 kilo kita rubah dulu menjadi gram supaya dia dapat ditambahkan dengan 200 gramnya itu ya anak-anak. 4 kilo menjadi gram yaitu 4000 gram. Nah, karena dia ini sudah 200 gram, maka tidak perlu dirubah ya. Jadi tetap ditambah 200 gram. 4000 gram ditambah 200 gram yaitu 4200 gram. Apa saja ya alat ukur waktu tersebut? Nah, kali ini kita akan belajar tentang alat ukur waktu yaitu jam. Dan jam ini ada beberapa macam loh anak-anak. Yang pertama adalah jam analog atau jam yang menggunakan jarum. Sering kita jumpai yaitu terdapat pada jam dinding. Coba kalian lihat jam dinding kalian.
jika jam dinding kalian ada jarumnya, berarti jam dinding kalian adalah jam analog. Kemudian yang kedua adalah jam digital. Nah, untuk jam digital ini tidak ada jarumnya anak-anak, tetapi langsung menggunakan angka-angka untuk menunjukkan jamnya. Yang ketiga adalah jam pasir. Nah, jam pasir ini ketika membuat sudah diatur ya. Pasirnya itu ketika dia jatuh ke tempat yang di bawahnya, itu sudah disesuaikan waktunya. Jadi, bisa satu jam pasir itu berupa 1 jam atau dalam hitungan menit, seperti itu. Karena sudah disesuaikan. Tahukah kamu apa itu satuan waktu? Nah, satuan waktu itu terdiri dari jam, menit, dan detik. Nah, detik ini bisa disebut dengan istilah second. Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui jam, menit, dan detik pada jam yang ada di sekitar kita? Yang pertama, untuk jam analog. Ingat ya, jam analog itu yang menggunakan jarum. Jadi, pada jam ini ada 2 atau 3 jarum. Kebetulan di sini ada 3 jarum ya anak-anak. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum yang panjang itu menunjukkan menit. Dan ada 1 jarum lagi yang lebih tipis dan panjang. Dia bergeraknya paling cepat. Itu adalah jarum yang menunjukkan detik. Kemudian untuk jam digital itu langsung berupa angka-angka. Tidak ada jarumnya ya. Nah, angka yang paling depan itu menunjukkan jam. Angka yang di tengah menunjukkan menit. Dan angka yang paling belakang itu menunjukkan detik. Perhatikan cara membaca jam analog atau jam yang menggunakan jarum pada jam dinding berikut ini. Jarum pendek menunjukkan angka 1, maka ini adalah jam 1. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan di angka 12, ya, berarti itu menunjukkan angka 00. Jadi pada jam tersebut menunjukkan pukul 01.00. Ingat ya, untuk jarum yang detiknya itu tidak dihitung ketika jam analog. Masih dengan cara membaca jam analog, kali ini kita akan belajar membaca jam yang menggunakan menitnya itu berbeda-beda. Jadi, setiap berpindah 1 angka itu menunjukkan 5 menit. Coba kita lihat di sini, angka 12 ke angka 1, nah itu terhitung 5 menit. Ketika di angka 2, berarti 5 menit tambah 5 menit, 10 menit. Di angka 3, 15 menit. Di angka 4, 20 menit. Di angka 5, 25 menit. Di angka 6, menunjukkan 30 menit. Di angka 7, 35 menit. Di angka 8, 40 menit. Di angka 9, 45 menit. Dan di angka 10, 50 menit. Di angka 11, 55 menit. Dan jika kembali ke angka 12, itu adalah terhitung 00 atau sudah berpindah menjadi 1 jam. Di sini jarum pendek ada di angka 2, berarti menunjukkan pukul 2. Kemudian jarum panjangnya itu ada di angka 3. Nah, berarti menitnya ada berapa anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, 5 ditambah 5 tambah 5 lagi, berarti 15 menit. Jadi jam ini menunjukkan pukul 02.15 menit. Contoh soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang pertama, pada gambar jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka jam ini menunjukkan pukul 05.00. Pada gambar yang kedua,
Jarum pendek menunjukkan angka 10 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka gambar ini menunjukkan pukul 10.00. Dan pada gambar yang ketiga, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 2. Maka di sini menunjukkan pukul 5. Kemudian menitnya bagaimana? Mari kita hitung. Mulai dari angka 12 ke angka 1. 1. Kemudian 2. Jika 2, maka 5 menit ditambah 5 menit, maka 10 menit. Maka gambar ini menunjukkan pukul 02.10 atau dibaca pukul 2 lebih 10 menit. Dan gambar yang terakhir atau gambar keempat, jarum pendek menunjukkan angka 6 dan jarum panjang menunjukkan angka 9. Angka 6-nya menunjukkan jam, di angka 9 menunjukkan menit. Mari kita hitung menitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika di angka 9 itu menunjukkan 45 menit. Dari ini tadi memutar sebanyak 9 dan setiap memutar itu nilainya 5. Maka 9 dikali 5 45 menit. Maka jam ini menunjukkan pukul 06.45 menit. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.